Tapi orang yang sudah terlunaskan dosanya, impas oleh azab yang diderita, mati dia memasuki akhirat tanpa dosa lagi. Jadi kalaupun Allah menurunkan musibah sebagai azab, itu juga karena sayangnya Allah terhadap manusia. Supaya si manusia memasuki akhirat tanpa dosa. Tapi bisa jadi juga suatu musibah terjadi. Karena Allah sedang menguji kan, dan orang-orang yang bisa sabar dengan ujian itu akan meningkat martabat. Susah amat sih nyarinya. Nggak masuk kampung kayak gini. Sebentar. Kayaknya Kamu ini lihat deh. deh. Hah? Ini kayaknya deh. Ini? Heeh. Bentar. Kamu yakin ini? Iya Mbak, nggak salah lagi. Gini banget sih rumahnya. Nah, itu dia Mbak Midah. Ya kan? Yaudah, ya turun. Mbak Midah. Astagfirullahaladzim. Ros, Ros, tumben kalian kemari. Ayo yuk masuk yuk. Yuk kita duduk di dalam. Yuk. Gak usah, Mbak. Di sini aja. Kenapa? Kamu nggak mau masuk ke dalam rumahku? Yuk, sebentar aja yuk. Kita buru-buru Mbak. Ah, sebentar aja yuk. Gak usah, Mbak. Makasih. Lagian saya kesini cuma mau nyampein berita penting kok. Kalian berberita apa? Udah Mbak, bilang aja. Biar kita cepat pulang. Sebenarnya ada apa, Rus? Ayah meninggal, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan, Rus? Tadi pagi Mbak. Kalau bisa Mbak datang, sebab ayah mau dimakamkan sekarang. Kok malah duduk? Mau pergi nggak? Bang, kamu datang ya? Bukannya Mbak nggak mau datang. Tapi kata Mas Sobari, Mbak nggak boleh pergi tanpa izin suami. Tapi ini penting Mbak. Ayah meninggal. Kalau masalah suami kan bisa ditelepon. Mau telepon kemana, Rus? Mbak sekarang juga nggak tahu Mas Sobari pergi kemana. Handphonenya tertinggal di rumah. Mbak emang anak durhaka. Nggak berbakti sama orang tua. Apa hanya dengan melanggar amanat suami, Mbak akan mati? Enggak kan? Astagfirullahaladzim, Ros. Bukan masalah kematian. Tapi udahlah, kalian pergi duluan. Insya Allah Mbak akan menyusul sama Mas Sobari ya. Oh, jadi sekarang ngusir? Jangan salah menilai, Rus. Udahlah, kalau nggak mau udah capek-capek disusul. Yuk. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik untuk memutuskan persoalan ini. Kalau aku pergi, aku telah berkhianat kepada suamiku. Tapi kalau tidak, kasihan ayah. Aku tidak ingin dikatakan sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sekarang soalnya disalin untuk PR ya. Besok pagi harus sudah dikumpulkan semua. Siapa yang tidak mengerjakan tidak akan mendapat nilai. Dan akan Bapak kasih hukuman. Ngerti?
Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya sekarang. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti semua sudah mengerti. Ya udah, sekarang kerjakan ya. Selamat siang. Galak amat sih. Iya, sebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betapa jalan untuk tobat itu begitu panjang, penuh dengan pendakian, bahkan onak duri menghadang. Orang bertobat seringkali tantangannya itu jauh lebih berat daripada orang yang akan mulai berbuat jahat. Kalaulah tidak mengingat pesan Rasulullah SAW, banyak di antara kita yang sudah putus asa dan menyerah kalah. Ingat pesan Nabi, tidaklah suatu musibah terjadi pada seseorang, kecuali dengan musibah itu Allah sedang mengazab orang itu. Atau dengan musibah itu Allah sedang meninggikan derajat, mengangkat martabat orang itu. Musibah bisa merupakan azab. Tapi orang yang sudah terlunaskan dosanya, impas oleh azab yang diderita, mati dia memasuki akhirat tanpa dosa lagi. Jadi kalaupun Allah menurunkan musibah sebagai azab, itu juga karena sayangnya Allah terhadap manusia. Supaya si manusia memasuki akhirat tanpa dosa. Tapi bisa jadi juga suatu musibah terjadi. Karena Allah sedang menguji. Dan orang-orang yang bisa sabar dengan ujian itu akan meningkat martabatnya. Kelakuan ibu tiriku ya Allah. Angkatlah segala penyakit yang diderita ayahku. Terangilah ya Allah hatinya. Hiburlah dia ya Allah. Dengan segala apa yang ada. Terangi juga hati kedua saudaraku. Amin. Hamidah? Hamidah? Iya, Bu. Iya. Mas, saya tidak suka kalau Hamidah mendapatkan warisan dari keluarga kita. Tapi dia itu kan anak kita juga, Bu. Apakah Hamidah pantas jadi anak kita? Lihat saja. Rosana dan Rusmina. Cantik, tapi dia lebih mirip Kak Rani, ibunya yang telah meninggal waktu melahirkan dia. Anak itu memang membawa sial, Mas. Bu, tolong jangan sebut-sebut nama almarhumah. Tidak baik membicarakan orang yang sudah meninggal. Lagi pula, Rani itu kan bukan orang lain. Dia itu kan kakak kandung ibu sendiri. Jadi, biarpun Hamidah itu anak tiri, dia juga masih ada hubungan darah dengan ibu. Assalamualaikum, Bu. Lama banget sih. Maaf, Bu. Mida tadi lagi sholat. Alasan saja. Sekarang juga kamu beli obat di warung. Cepat. Apa nggak sebaiknya ayah dirawat di rumah sakit saja, Bu? Apa? Kamu pikir biaya rumah sakit itu murah? Tapi kayaknya Cepat beli obat. iya.
Mau Mbak? Beli obat untuk ayah. Sekalian beliin aku kayak ginian lagi dong. Ya, ya. Mbak, aku juga ya.